Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Anissa Ilma Zulfa Sabila, biasa dipanggil Zulfa. Aku merupakan mahasiswi aktif Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini, aku akan bahas salah satu problematika yang biasa dihadapi oleh banyak kalangan anak muda. Bukan hanya kalangan anak muda aja, tapi mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswi, mahasiswa, bahkan orang tua pun mengalami problematika ini. Kira-kira apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Apakah problematika ekonomi atau problematika sosial? Jadi, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang fisik yang biasa saja. Pasti dari teman-teman sering sekali mempermasalahkan fisiknya. Iya apa enggak? Pasti iya. Contohnya nih, teman-teman pernah nggak sih di depan kaca terus berkata pada diri sendiri, kenapa ya hidungku kok gini? Kenapa ya kok badanku pendek? Kok tubuhku gemuk? Pernah nggak kayak gitu? Pasti teman-teman pernah mengalami hal seperti itu. Nah, di sini saya mengambil referensi dari buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah karya Alfi Al-Ghozi. Beliau adalah salah satu penulis buku Islam milenial yang cocok banget untuk kaum muda, dan beliau merupakan seorang pembelajar di Ma'had Abu Ubaidah, Kota Medan. Nah, teman-teman, aku juga merekomendasikan buat teman-teman untuk baca buku dari Alfi Al-Ghozi ini karena banyak banget karya-karya dia yang sangat cocok dengan segala macam permasalahan anak muda gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Jangan Pernah Malu di Hadapan Diri Sendiri. Kenapa? Karena ketika teman-teman selalu malu, contohnya seperti tadi, mengeluhkan diri sendiri di hadapan cermin. Kenapa hidungku kok nggak mancung ya? Kenapa bola mataku kok warna gini sih? Nggak kayak teman-teman yang lain. Nah, semakin teman-teman mengeluh pada diri sendiri, pada kekurangan diri sendiri, itu akan membuat kepercayaan diri teman-teman semakin runtuh. Dan itu sangat berbahaya teman-teman, apalagi kalau teman-teman sampai nggak berani menampakkan diri di keramaian. Di hadapan banyak orang, teman-teman aja nggak percaya diri karena merasa fisiknya yang biasa saja. Apalagi teman-teman sampai malu pada diri sendiri. Makanya saya tadi mengambil judul Jangan Pernah Malu kepada Dirimu Sendiri, seperti itu. Kebanyakan orang muda itu memang kadang merasa kalau fisiknya nggak cantik, kalau fisiknya nggak tampan, itu merasa bahwa dirinya rendah. Padahal tidak, teman-teman. Mungkin teman-teman lupa bahwa yang menciptakan kita adalah Rob yang maha sempurna. Dia yang menciptakan manusia, dia yang sebaik-baiknya menciptakan manusia, mulai dari kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia pasti punya kelebihan, ya kan? Setiap manusia juga pasti punya kekurangan. Manusia secantik apapun, setampan apapun, pasti dia punya kekurangan. Perbedaannya adalah kadang dari diri kita itu terlalu fokus pada kekurangan kita, sehingga membuat kita terlena dari kelebihan yang kita punya. Padahal teman-teman, pada saat itu Bilal bin Robah, seorang muazin yang terkenal pada zaman Rasulullah. Pasti hampir teman-teman di sini paham siapa itu Bilal bin Robah. Nah, tahu nggak, Bilal bin Robah itu kulitnya hitam. Beliau adalah seorang budak. Terus beliau juga bukan manusia yang mempunyai kedudukan tinggi. Namun beliau sangat dimuliakan oleh Rasulullah, teman-teman. Bahkan Rasulullah pun pernah berkata, suara terompah yang menjadi alas kakinya sudah terdengar di surga. Masya Allah nggak, teman-teman? Jadi kita itu nggak perlu kita itu nggak perlu terlalu menjunjung tinggi fisik kita, tapi cukup kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan, seperti itu, mencari ilmu dan seterusnya. Manusia itu memang sangat banyak kurangnya, teman-teman. Yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ketika teman-teman merasa dirinya teman-teman kurang, fisiknya kurang, ayolah coba kita upgrade. Apa sih kelebihan kita? Kita gali lagi ke dalam diri. Apa sih kelebihan kita? Apa sih yang kurang dari kita? Ayo kita tingkatkan, kita pelajari lagi. Seperti itu, untuk meningkatkan kualitas diri. Sehingga teman-teman bisa percaya diri di hadapan banyak orang meskipun fisiknya biasa saja. Jadi teman-teman gak perlu harus mempercantik diri untuk mendapat pengakuan orang lain. Cukup menjadikan diri lebih baik, menjadi diri sendiri yang berkualitas, menjadi diri sendiri yang bermanfaat untuk banyak orang. Hidup terlalu berharga teman-teman untuk mengejar yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun fisiknya biasa saja seperti Bilal bin Rabah, sampai menua beliau imannya abadi teman-teman, bahkan sudah terjamin masuk surga. Jadi fisik itu bukan sesuatu yang menjamin kita untuk bisa masuk surga. Maka dari itu mari kita selalu memperbaiki diri, selalu melakukan hal-hal yang baik, menjadi diri yang lebih baik, seperti itu. Rupa yang cantik mungkin bisa memikat mata, tapi akhlak yang baik akan mengantarkan kita menuju surga. Masya Allah. Kita nggak perlu mati-matian mengubah diri hanya karena ingin mendapatkan pengakuan orang lain. Hidup ini sudah rumit. Kita nggak perlu memakai topeng lagi, karena kita akan kehilangan jati diri. Cukup menjadi diri sendiri. Cukup menjadi apa yang ada di dirimu sendiri. Itu tingkatkan. Kita nggak perlu memakai topeng supaya menjadi cantik, supaya kita terlihat tampan, supaya kita diakui banyak orang. Coba teman-teman lebih memilih mana? Dikenang karena kecantikannya atau dikenang karena teman-teman cerdas, teman-teman berjasa? Pasti teman-teman semua pengen dikenang karena jasanya kan, karena kecerdasannya, ya kan? Jadi fisik tidak mempengaruhi teman-teman. Gak perlu malu di hadapan diri sendiri. Coba kita menengok ke belakang. Contohnya di Indonesia nih, ada Insinyur Soekarno, ada Gus Dur. Apakah beliau salah satu orang yang fisiknya sangat tampan atau fisiknya sangat sempurna? Tidak teman-teman. Tapi beliau dikenang jasanya. Kenapa? Karena beliau sudah berjuang untuk negara Indonesia ini. Subhanallah. Nah teman-teman, jadi kita gak perlu berlomba-lomba untuk mempercantik fisik kita, tapi percantik hati kita, percantik akhlak kita, percantik kecerdasan kita, seperti itu. Kecantikan, ketampanan masih ada yang lebih berharga dari berlian. Apa? Wanita solihah. Berlian cantik gak? Cantik, tapi masih ada yang lebih berharga lagi, wanita solihah. Kemudian mutiara cantik gak? Pasti cantik dong. Tapi ada yang lebih berharga dari mutiara teman-teman, yaitu akhlakul karimah. Rupa yang cantik akan jatuh ke tanah, sedangkan akhlak yang baik akan sampai ke jannah. Masya Allah. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang baik dan masuk ke jannah. Nah itu dia pembicaraan singkat kali ini dari saya tentang fisik yang biasa saja. Semoga teman-teman tidak malu terhadap diri sendiri. Semoga teman-teman selalu percaya diri dengan meningkatkan segala macam kualitas yang ada di diri kita. Sekian pertemuan kali ini. Semoga selanjutnya saya bisa menyampaikan beberapa ilmu yang sudah saya baca dari buku. Dan terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.